harus bahwa tatkala nanti Pak akan survei di papan pada saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Kasih Islam Kantor Kementerian Agama, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, segenap penyuluh agama Islam al maupun yang hari ini kita bisa bersuara Zoom ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasih, bermula dari apa yang kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu, hendaknya yang perlu kita perhatikan dalam situasi di lapangan nanti adalah tentang profil majelis taklim yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama Pusat. Rupanya ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama, pengisian tentang form ini. Dan form ini dilampiri dengan beberapa tentuan. Yang pertama adalah surat permohonan pengajuan izin operasional ke kantor Kementerian Agama Kota. Kemudian surat keterangan domisili dari kelurahan. Kemudian narasi profil majelis taklim. Kemudian susunan pengurus majelis taklim. Kemudian nama anggota majelis taklim, jadwal, waktu, serta tempat kegiatan, dan yang paling penting lagi adalah fotokopi KTP pengurus dan anggota majelis taklim. Ini yang nanti perlu dicermati ketika kita survei ke lapangan. Ini rupanya sudah masuk ke kantor Kementerian Agama Kota melalui seksi Mas Islam itu. Ada beberapa majelis taklim dari kecamatan pesantren. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, dan nanti di lapangan rupanya masyarakat ada yang menghendaki contoh. Betulnya sudah kita buatkan beberapa contoh. Misal contoh surat permohonan keterangan domisili. Ini sudah kita buatkan itu, dan nanti tinggal ditiru modelnya. Mungkin dengan bahasa yang lain sudah kita buatkan contoh. Selain itu ada lagi beberapa kesempatan yang lalu ada yang menanyakan tentang surat permohonan keterangan terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Ini kita mencoba membuat beberapa contoh yang nanti dilampiri profil majelis taklim seperti narasinya, contohnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kaitan dengan untuk
sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh tentang biodata yang barangkali nanti satu saat ketika majelis taklim membutuhkan format biodata anggota, ini bisa diperbanyak melalui ini, dan ini daftar pengurusnya, kemudian satunya daftar anggota majelis taklim. Rupanya kalau menurut keterangan disampaikan oleh Pak Kas ini, yang paling penting anggota majelis menyertakan fotokopi KTP. Itu bilang tujuhnya ada gambarin yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan visitasi di lapangan. Sementara ini Pak Zak, yang dapat kami sampaikan waktu kami memberikan kepada kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang para untuk pada ini Pak Zam, mic-nya dereng nyala. Oh iya. Saya ulang lagi, Bapak Ibu, ada dua tugas. Tugas yang pertama yang sekarang ini segera tindak lanjutkan adalah tugas untuk visitasi dan verifikasi. Tugas yang kedua adalah tugas untuk menginformasikan kepada majelis taklim yang belum mengajukan permohonan pendaftaran. Yang terkait dengan tugas visitasi itu secara lengkap, artinya datanya sudah ada di surat permohonan ini. Jadi mulai surat permohonan dilampiri dengan keterangan domisili, terkait dengan susunan kepengurusan, anggota, termasuk jadwal mubaliknya ada di sini semua. Nah, panjenengan tinggal mencocokkan antara keterangan domisili, enggak domisilinya di lokasi seperti ini. Simpel A. Terus yang kedua kalinya susunan kepengurusannya, bulan keanggotaannya. Masuk di dalamnya adalah kegiatannya. Panjenengan mencocokkan antara berkas permohonan dengan realitas di lapangan. Yang kedua, kalau sudah selesai, kan ada checklistnya, sudah benar-benar, baru panjenengan buat berita acara. Berita acara itu bahwa sampai sudah ke sana, investigasi sudah ditemui, dan berikan penjelasan tentang hasilnya, apakah sudah sesuai dengan antara permohonan dengan realitas lapangan sesuai, atau ada catatan tersendiri. Itu nanti yang kami jadikan dasar. Jadi nanti surat keterangannya berdasarkan monitoring tim ke lapangan, maka kami berikan redaksinya surat keterangan itu nanti seperti itu. Nah, tugas yang kedua adalah tugas untuk menginformasikan kepada majelis taklim yang belum mengajukan permohonan. Tentu kalau menginformasikan itu panjenengan harus ngerti, harus paham. Dan termasuk di dalamnya kalau ditanya bagaimana sih contohnya surat permohonan, bagaimana sih contohnya surat domisili yang ditujukan kepada kepala kelurahan, itu nanti akan kami berikan file, satu file akan kami kirim ke grup. Jadi dengan seperti itu panjenengan otomatis punya arsipnya. Jadi saya minta nanti Ustaz Baru membuat satu file itu nanti saya kirim baik grup fungsional agama Islam maupun ke grup PKK. Sehingga panjenengan nanti dengan itu saya belum berikan penjelasan kepada ibu bapak pengurus majelis taklim yang belum terdaftar, panjenengan sudah paham dulu. Nah, sementara ini memang mayoritas yang sudah daftar itu adalah kecamatan pesantren. Sudah banyak berapa 10 lebih lembaga yang hampir 20 lah
yang ada di kecamatan pesantren. Sedangkan yang di kecamatan Kota dan kecamatan Mojoroto itu masih sedikit. Maka tugas yang selanjutnya kepada teman-teman yang di Kota dan Mojoroto, karena masih sedikit tentu memahamkan mereka yang belum daftar. Tetapi jangan khawatir. Kenapa? Karena kita sudah memberikan penjelasan kepada pengurus cabang terkait dengan proses pendaftaran majelis taklim ini. Tinggal menunggu waktunya saja, pasti Mojoroto dan Kota akan menyusul. Untuk teman-teman yang dari Aisyah, mungkin nanti akan kita sinergikan bagaimana nanti baiknya. Ada Pak Tri, ada Pak Arif, terus kemudian ada satu penyuluh P3K itu siapa itu? Aku. Nah itu nanti mungkin bagaimana itu kita dorong, kita hubungi pengurusnya aja, majelis taklim yang ada di Aisyah atau yang ada di lembaga yang lain. Itu Bapak Ibu staf teknis nanti yang di kecamatan pesantren, tugas dan fungsinya kami delegasikan kepada koordinator P3K maupun fungsional yang ada di pesantren. Ada Mbak Isa, teman-teman CFU-nya, ada koordinator yang dari pesantren P3K-nya Pak Mudi siapa? Yang pesantren? Bapak Jumadi. Jumadi nanti tolong memberikan berkoordinasi dengan penyuluh fungsional yang ada di pesantren atau yang ada di sini kayaknya melihatnya Mbak Nisa. Nanti tolong dibagi tugasnya karena ada beberapa berkas di sana. Banyak, mungkin satu orang satu berkas, mungkin lebih. Mungkin satu orang ada yang dapat satu, ada yang. Kemudian yang di Kota, Pak Arif Muhsin, Mas Basar, ada Mbak. Nah ini masih sedikit. Nanti tolong nanti dikomunikasikan dengan ibu yang PAC-nya, termasuk ibu-ibu yang ada di Indonesia. Itu Bapak Ibu, hari ini informasi terkait dengan persiapan pendaftaran majelis taklim. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan untuk memberikan saran usul atau mungkin pertanyaan karena ada belum sampaikan terkait dengan penjelasan. Ya. Oke. Ini saya Himatul Alia, penyuluh Mojoroto. Iya. Iya. Kebetulan saya kan wakil sekretarisnya Muslimat Mojoroto, Bapak. Iya. Dan ini kemarin sudah dititipkan di saya berkas semacam ini, profil majelis taklim. Ini tadi maaf karena seminggu ini saya sakit, Pak, jadi baru bisa menghitung, ternyata ada 61 berkas. Ada 61 berkas majelis taklim, dan ini kemarin saya mendapatkan mandat, jadi ibu-ibu ini minta tolong bantuan untuk dibuatkan surat pengantar ke kelurahan untuk membuat surat domisili gitu, Pak. Oke. Jadi masih di saya, mohon maaf. Jadi saya juga belum bisa lapor karena memang untuk Mojoroto berkasnya belum lengkap. Tetapi di saya ini sudah ada hampir semuanya, ada 61 berkas itu sudah ada profil majelis taklim, kemudian susunan pengurus, profil majelis taklim seperti ini, kemudian sama fotokopi pengurus. Minimal ini secepatnya nanti saya buatkan surat pengantar ke kelurahan dan saya kembalikan ke majelis taklimnya masing-masing. karena rencananya sebenarnya minggu ini kita kumpulkan, tapi karena ada PPKM jadi untuk kita belum mengumpulkan ranting lagi, Bapak. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Imah. Memang untuk surat keterangan domisili memang harus dilampirkan itu ya, ada kepengurusannya, ada profilnya, sehingga baru muncul apa yang dinamakan surat keterangan. Dan keterangan terdaftar itu setelah ada juga kelengkapan keterangan domisili. Tentu ini pekerjaan yang cukup
Mojokerto dengan fungsionalnya dan P3K-nya untuk bisa lanjuti sambil menunggu selesainya permohonan keterangan domisili. Oke, matur nuwun Pak Irma. Yang kota mungkin ada informasi? Yang kota Mbak siapa yang kota? Amalia, Mbak Amalia, ada informasi terkait dengan ibu-ibu yang AC Kecamatan Kota? Soalnya nggak ada. Halo, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Untuk sementara ini untuk PAC Kecamatan Kota, kami belum mendapatkan informasi pendataan majelis taklim. Tapi insya Allah nanti kami segera koordinasi majelis yang ada di Kecamatan Kota untuk menindaklanjuti pendataan majelis taklim tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi matur nuwun Mbak Ima. Teman-teman, ini perlu diketahui bahwa semangat pendaftaran ini dari PAC, dari PC sangat luar biasa. Jadi kita tinggal mendorong saja, mendampingi saja. Kita berharap nanti dari Muhammadiyah juga seperti itu. Kita nanti memotivasi, kemudian nanti kita mendampingi agar nanti juga bisa maksimal hasilnya. Ada lagi yang lain? Pak Muhajir namanya tadi ingin bertanya, silakan. Oke, monggo Pak Muhajir. Halo, Sabni. Sudah dengar, Pak Muhajir sudah dengar. Sampun dengar Pak Muhajir, monggo silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Yam, di pesantren itu antara saya pernah mendapat contoh dari Pak Jum, terus ada yang dari Muslimat, itu ada ketidaksamaan. Yang di Muslimat itu di situ lengkap sekali dimuat biodatanya juga. Sementara yang di Pak Jum itu tidak ada biodatanya. Itu bagaimana? Seandainya biodata itu ditiadakan begitu, karena kan di fotokopi KTP itu kan sudah memuat biodata masing-masing anggota. Begitu Pak Yam yang saya tanyakan. Nanti lebih baik bukan ditiadakan tapi disusulkan. Karena biodata juga penting, merekap itu memang perlu waktu. Kemudian kalau saya jangan ditiadakan tapi disusulkan tak apa. Jadi nanti disusulkan aja tapi jangan ditiadakan. Kita nanti juga penting itu, pentingnya di kita, pentingnya di Kementerian Agama, di kami data kami. Ustaz Tarok ada penjelasan? Okay. Terima kasih Azam. Barangkali teman-teman nanti di lapangan kita luas saja. Dari beberapa data yang masuk itu memang mungkin ada beberapa kekurangan. Tetap nanti kita proses dan kita sampaikan kepada pengurus yang bersangkutan nanti untuk menambahi. Seperti tadi barangkali kurang biodata ataupun mungkin ada beberapa majelis taklim yang belum sempat melampirkan fotokopi. Tetap kita terima nanti sambil menunggu proses pengeluaran surat keterangan itu untuk menambah beberapa hal. Menurut saya begitu saja. Oke, cukup. Oke. Yuk, ada Pak Muhajir? Ya, cukup Pak. Oke, sampun. Oke. Prinsipnya karena memang ibu-ibu majelis taklim itu rata-rata punya kesibukan yang lain, sehingga tentu kita harus luwes di lapangan, kurang seadanya dulu di tempat,
kalau seandainya itu juga lengkap ya, berikan kesempatan sampai kapan tetap kita nanti data nanti dan sendirinya akan terselesai. Menisa ada pertanyaan? Saya nambahin sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada juga yang menanyakan ke kita, bagaimana kalau pengajuan majelis taklim ini dengan tulis tangan tidak masalah. Kita tidak usah memperberatkan, karena ya di masyarakat kita macam-macam. Kan komputer ada sudah, maka tulis tangan tidak masalah. Pokoknya yang penting item-item dari yang digariskan tadi terpenuhi. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekarang berada di masing-masing koordinator pesantren maupun dan juga Mojoroto yang segera ditindaklanjutkan kesempatan pesantren. Data kita ada di sini, nanti ada surat tugas panjenengan, jadi panjenengan tidak dengan sendirinya sana, tetapi panjenengan punya surat tugasnya, dekal formalnya. Hari Rabu nanti yang pesantren insya Allah sudah siap. Hari Rabu karena Bapak hari ini Rabu, tapi hari ini kan Rabu, berarti hari depan Bapaknya itu adanya hari Rabu. Surat tugasnya itu dari kantor, jadi nanti surat tugasnya akan kami sampaikan pada hari. Samping insya Allah dengan melaksanakan itu sudah di luar PPKM, dan sudah banyak melakukan kegiatan aktivitas tidak melanggar PPKM dan tidak diperpanjang. Kalau tadi diperpanjang, mudah-mudahan Zulnya sudah bukan merah tapi terus nanti koordinator lah, tidak kerudung-kerudung antren ke sini, baik dari P3K maupun dari ngambil berkas itu sambil saya kasih surat tugasnya. Panjenengan bagi sendiri bagaimana baiknya, penting bagi teman-teman yang fungsional karena itu bagian dari cukup nggih. Cukup, terima kasih Mas panjenengan untuk ini. Ada beberapa teman yang belum gabung, saya lihat 28 itu kalau P3K-nya 25 dan ditambah 14 ada, maka masih ada dan 11 orang yang belum mengikuti kegiatan ini. Tolong ini diinformasikan kepada teman yang mengikuti. Dan kita akhiri dan kita tutup dengan membaca surat Al-Asr 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa dilakukan dengan baik, beribadah dan menegakkan kepada Amin. kita baca ya Rabbal Alamin surat Al-Asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadiran panjenengan di kegiatan ini, dan dengan demikian selesai. Alhamdulillah. Menindaklanjuti, mudah-mudahan bisa terlaksana baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.